Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Nuranisa. NIM saya 20190510210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tokoh atau figur populis yang ada di Asia Tenggara. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada Thaksin Shinawatra dari Thailand. Thaksin Shinawatra ini merupakan seorang Perdana Menteri pertama Thailand yang memenangkan mayoritas parlemen di masa demokrasi. Thaksin dan partainya Thai Rakti atau lebih sering disingkat dengan TRT meraih kemenangan yang sangat tinggi. Di antara 400 kursi parlemen, TRT memenangkan 248 kursi. Hal ini sangat kontras dengan partai oposisinya, yaitu Partai Demokrat yang hanya mendapatkan 128 kursi parlemen. Thaksin dikenal dengan kebijakan pasarnya yang rapi dan gaya kepemimpinannya yang sangat kuat. Namun, ia juga memiliki label kontroversial yang menempel pada dirinya, yaitu sebagai seorang populis. Populis merupakan seseorang yang mengklaim dirinya untuk mewakili kepentingan rakyat kecil dengan melawan golongan elit atau kaum atas. Secara akademik, Thaksin memenuhi definisi tersebut. Gaya populis Thaksin ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama ada first term, yaitu pada saat periode kepemimpinannya yang pertama, pada setiap kesempatan public speech atau kampanye, ia membangun narasi sekitar kehidupannya. Dari masa muda yang tinggal di pedesaan hingga pada puncak karirnya sebagai leader bisnis. Narasi-narasinya memiliki dua pesan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia merupakan sosok yang bijaksana dan memiliki hati yang baik sepanjang hidupnya, dan ia ingin mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat kecil atau rakyat biasa Thailand yang ingin melayani mereka. Pada masa ini, tingkat populisnya masih terbilang rendah karena dalam narasinya, ia masih belum berani untuk menyerang kaum elit. Lalu yang kedua, itu second term. Pada periode kedua, label populis pada diri Thaksin ini semakin menguat. Hal ini dapat dibuktikan pada saat pemilihan umum 2005, slogan partai TRT berubah dari Think New Act New menjadi The Heart of TRT is the People. Selain itu, makin banyak pula narasi speech dalam kampanyenya yang menandakan bahwa ia seorang populis. Bila dibandingkan dengan pemimpin dunia lainnya, level populisme Thaksin dibilang masih cukup rendah dibanding Hugo Chavez, tetapi memiliki kesamaan dengan populis moderat seperti Silvio Berlusconi dari Italia dan Recep Tayyip Erdogan dari Turki. Baik, selanjutnya ada Joseph Estrada dari Philippines. Joseph Estrada atau Erap merupakan seorang aktor film yang beralih profesi menjadi seorang politisi dan memenangkan pemilihan presiden pada tahun 1998. Saat kampanyenya berlangsung, ia memimpin sebuah gerakan yang bernama Struggle of the Nationalist Filipino Masses, atau dalam bahasa Filipinanya itu lebih sering disingkat dengan LAMMP, yang memiliki program yang berfokus pada kebutuhan golongan miskin di pedesaan maupun di perkotaan. Estrada mengidentifikasi dirinya sebagai seorang reformer dan sekutu dari rakyat-rakyat miskin. Berbeda dengan tradisi politik Filipina yang sebelumnya, ia memfokuskan kampanyenya pada kelas menengah ke bawah. Karena alasan inilah, dalam sejarah pemilihan Filipina pertama kalinya, mayoritas kaum menengah memvoting berdasarkan sosial ekonomi dibandingkan alasan suku atau regional. Dalam setiap kesempatan setelah pelantikannya, ia ingin dikenal sebagai orang yang menolong jutaan Filipinos yang hidup dalam kemiskinan. Gaya dan pesan populisnya ditunjukkan dengan langsung setahun setelahnya dalam pidato kenegaraan yang berbunyi, perang terhadap kemiskinan bukanlah sekadar kebijakan, melainkan sebuah passion. Selanjutnya, yang ketiga berasal dari negara kita, tepatnya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Nah, the pupil yang ada pada populisme Jokowi ini secara administratif merujuk pada rakyat-rakyat yang tertindas dan mengalami kesusahan pada hidup mereka.
Jokowi berjanji untuk meningkatkan birokrasi dengan reformasi agar dapat melayani dan bekerja untuk rakyat lebih baik. Dan ia juga berjanji untuk membersihkan pemerintahan yang kotor. Program kerja populisme yang ditawarkan oleh Jokowi adalah program kesehatan dan pendidikan gratis. Jokowi juga dikenal sebagai orang yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Hal ini ia tunjukkan saat bertemu dengan rakyat atau saat sedang belusukan, dan ia juga menaruh perhatian yang amat besar pada masalah-masalah rakyat kecil. Pada konteks ini, populisme Jokowi tidak dapat disamakan dengan populisme yang bias ke kiri. Menurut Mizner, teknik populisme yang digunakan oleh Jokowi pada saat kampanye 2014 merupakan autokratik populisme. Nah, populisme autokratik ini terbilang masih cukup unik karena ia tidak menyerang kelompok elit secara langsung, melainkan ia lebih menekankan pada reformasi birokrasi. Kemudian, nomor 4, Bapak Prabowo Subianto. Sebagai rival Jokowi pada masa pemilihan presiden tahun 2014, Prabowo juga merupakan seseorang yang menggunakan teknik populisme dengan metode yang berbeda. Kontras dengan gaya populisme Jokowi, The People yang merujuk pada definisi Prabowo merupakan kelompok atau komunitas tertindas seperti para petani dan nelayan yang harus diselamatkan dengan program afirmatifnya. Merekalah rakyat yang sesungguhnya. Sementara, elit yang korup menurut Prabowo adalah mereka yang bekerja dengan cukongs atau perusahaan internasional dan meraup keuntungan di Indonesia. Meskipun dalam pidatonya, ia seringkali mengatakan bahwa dirinya anti-asing, namun hal ini terlihat tidak sesukses saat Jokowi mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat biasa, dikarenakan background politiknya dan juga jarak yang ia ciptakan dengan rakyat. Prabowo juga memperkenalkan dirinya sebagai Soekarno yang mengemban suara rakyat. Tetapi di sisi lain, ia juga memperlihatkan dirinya dengan segala fasilitas mewah yang ia miliki, dan tentunya itu sangat berkontradiksi dengan pernyataan sebelumnya. Dalam konteks pemimpin populis, Prabowo gagal mengidentifikasi dirinya sebagai wakil dari rakyat biasa. Hal ini sangat kontras dengan Jokowi yang memang dianggap berasal dan merupakan bagian dari rakyat biasa.